Salahnya apa ini Pak Anies? Kurangnya apa sih? Bisa dijelaskan, Bu? Pak Anies Baswedan adalah salah satu idola saya, Mas. Ya. Sejak beliau masih di Paramadina. Proses pilkada itu membuat saya, karena saya mengalami kesehariannya, membuat saya sangat patah hati gitu loh. Sejarah akan menguji bahwa kita ini betul-betul menempatkan nasionalisme di atas segala-galanya. Masa lalu itu sebuah fakta, kita harus terima itu sebagai bagian dari perjalanan hidup. Saya banyak mendapatkan masukan dari berbagai kalangan yang berkomunikasi langsung pada saya, yang menyatakan bahwa mereka tidak bisa beri dukungan pada saya di masa mendatang apabila keputusan Partai Nasdem ternyata berbeda dengan harapan mereka, gitu kan. Saya memutuskan perjuangan saya tanpa partai politik, tanpa mengkhianati Nasdem itu sendiri. Cuma karena serangan itu terlalu masif di sosial media, di Twitter dan lain sebagainya, mereka sangat terluka dengan penyampaian dari Kakak Taslim gitu loh, yang mengatakan saya tidak bekerja, saya tidak berbuat apa-apa, saya nggak ngapa-ngapain, ruangan UMKM itu sepi dan lain sebagainya. Sedangkan Nasdem secara keseluruhan tahu saya mencintai partai itu dengan cara saya sendiri, tahu bahwa saya adalah mungkin satu-satunya orang yang konsisten membela Nasdem dengan cara saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya, Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Kali ini kita akan ngomongin sesuatu yang lagi jadi viral akhir-akhir ini. Partai Nasdem pada 3 Oktober 2002 yang lalu mendeklarasikan Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden di tahun 2024. Meski belum mendapatkan rekan koalisi karena tidak bisa mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden sesuai dengan ketentuan presidensial threshold. Langkah tersebut boleh dibilang mengejutkan di tengah proses hukum balapan Formula 3 di Jakarta 3-4 Juni 2022 yang lalu. Dalam proses hukum tersebut, Pak Anies Baswedan sempat diperiksa sebagai saksi. Bukan hanya itu, sejumlah kader dari Partai Nasdem memilih untuk mengundurkan diri, meskipun ada kader-kader baru tentu saja. Berikut kami hadirkan 2 fungsionaris Partai Nasdem yang memilih mengundurkan diri. Yang pertama adalah Pak Andreas Acwi Simanjaya. Beliau adalah mantan fungsionaris DPD Partai Nasdem di Kalimantan Barat. Apa kabar Pak Andreas? Kabar baik, Pak. Selamat iya, terima kasih. Kakak Hermawi Taslim dan Kak Nilo Jelantik, selamat siang semua ya. Oke, terima kasih Pak Andreas. Lalu kemudian ada Ibu Nilo Jelantik, mantan fungsionaris DPP Partai Nasdem. Apa kabar Bu Jelantik? Selamat siang, kabar baik, salam sayang, salam Mas dan juga. Baik, saya memulai dari Bu Nilo Jelantik dulu lah. Bu, bisa diceritakan lagi Bu kepada kita semua, pada pemirsa kita, apa yang membuat Ibu Nuh Jelantik ini memilih untuk mengundurkan diri dari Partai Nasdem tak lama setelah Partai Nasdem mendeklarasikan Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden. Dipersilakan Ibu. Sebenarnya keputusan itu sudah sangat jelas karena saya sudah memutuskan sejak beberapa tahun yang lalu. Saya berada di rumah yang bernama Partai Nasdem ini dengan menjalankan, dengan menghormati dan juga dengan sangat-sangat menerapkan keseharian seorang Surya Paloh sebagai ketum dan juga sebagai Bapak Restorasi yang menjadi alasan saya mengapa saya masuk ke dalam sebuah partai politik yaitu bernama Partai Nasdem. Nah, akan tetapi sepanjang perjalanan kami, prinsip saya sudah jelas gitu kan, dan saya tetap memutuskan berada di dalam Partai Nasdem dengan keseharian saya yang tentunya masyarakat pasti bisa menilai. Saya tidak pernah
mendiskreditkan partai sebagai rumah yang saya tempati, mendiskreditkan siapapun yang berada di dalam rumah Partai Nasdem itu, saya tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak elegan ya, yang dimana jadi cuma positioning saya sudah sangat jelas dan saya sudah sampaikan kepada Ketum di tahun 2019 di saat saya menerima amanah dari Ketum dan juga dari Ibu Janet Sujunadi dan juga Kakak Taslim juga berada di situ memberikan amanah kepada saya untuk menemani Partai Nasdem dan menjadi Ketua DPP bidang UMKM. Akan tetapi positioning saya saat itu sudah sangat jelas. Cuma saya harus tetap berpikiran selalu positif. Saya harus tetap memiliki pandangan bahwa dalam hati saya sampai hari ini Nasdem itu adalah partai yang sangat nasionalis. Kita memiliki seorang Surya Paloh sebagai seorang negarawan. Kita memiliki begitu banyak kader Partai Nasdem, begitu banyak petinggi-petinggi di Partai Nasdem, termasuk juga salah satunya adalah Kakak Hermawi Taslim yang sangat-sangat saya sayangi. Kita sudah sangat sering berdiskusi secara pribadi dan juga berdiskusi one on one, sangat personal, bahkan tengah malam pun kita telepon-teleponan. Dan saya sangat mempercayai nasionalisme mereka itu tidak bisa dibeli. Nasionalisme mereka itu tidak bisa berubah. Akan tetapi ada keputusan-keputusan yang kemudian pada akhirnya di mana saya harus mengembalikan lagi, mengingatkan diri saya akan prinsip saya dan saya harus jalani. Dan keputusan itu adalah keluar dari Partai Nasdem. Tapi rumah itu tetap indah, rumah itu tetap baik, rumah itu tetap bagus, rumah itu tetap menjadi rumah yang sangat saya sayangi. Makanya di sini saya harus memisahkan. Seperti yang saya sampaikan juga kepada teman-teman di media kemarin, saya harus bisa menyampaikan bahwa this is not about Nasdem. Nasdem is my home, gitu kan? Sebagaimana juga saya menjalin hubungan sangat baik dengan partai politik lainnya, Nasdem is my home. Orang-orang yang berada di dalam Partai Nasdem itu adalah orang-orang nasionalis dan nafas restorasi gerakan perubahan itu yang disampaikan oleh seorang Ketua Umum yaitu Surya Paloh, di mana beliau mewakafkan waktunya, mengabdikan dirinya, membuat sebuah partai politik yang menjadi rumah anak-anak bangsa ini, itu tidak berubah. Dan jikapun hari ini Nasdem mengambil keputusan untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden, itu melalui proses yang panjang karena sebelumnya yang dicalonkan itu kan 3 orang. Jadi ada Andika Perkasa, ada Ganjar Pranowo dan juga ada Anies Baswedan. Dan saya tetap berada di dalam rumah tersebut, saya tetap berada menjadi ketua DPP di dalam rumah tersebut. Dan hingga akhirnya mengerucut kepada satu pilihan karena banyak alasan begitu. Dan kita kan ibaratnya Partai Nasdem kan sebagai seorang adik kan menghormati Partai PDIP kan gitu kan. Jadi ya bagaimana yang dicalonkan misalnya belum meninggalkan membuka pintu menuju pintu yang namanya Nasdem. Karena pemikiran saya secara logika dan secara nalar, kalau misalnya contohnya Mas Ganjar misalnya mengiyakan, yuk berjuang bersama Nasdem. Saya yakin nggak ada tuh Anies Baswedan masuk ke dalam salah satu calon. Saya yakin. Mungkin beliau calon wapres, mungkin. Tapi kalau Mas Ganjar mengiyakan pada saat itu, membuka pintu, membuka hati dan menyadari bahwa ada kepentingan yang jauh lebih besar di negeri ini. Saya percaya 100%, pasti teman-teman di Partai Nasdem termasuk juga Kakak Hermawi Taslim pasti akan membuka pintu dengan sangat ayo Mas gitu. Cuman sekarang ini kan ada etika, ada hal-hal yang harus dipikirkan juga baik oleh Partai Nasdem dan juga partai lainnya yang akhirnya hingga suatu saat harus memutuskan dan keputusan itu ada di nama Anies Baswedan dan keputusan itu sangat saya hormati. Namun di saat yang bersamaan saya juga memiliki prinsip hidup saya dan tanpa mengotori rumah yang pernah saya tempati selama 4 tahun, saya harus clear, saya harus menyampaikan bahwa mohon izin, mohon pamit, saya tetap berjalan dengan masyarakat, saya tetap mengabdi untuk rakyat, saya tetap menjalankan prinsip hidup dari sebuah partai yaitu Nasdem dan Surya Paloh sebagai ayahanda saya. Tapi saya akan melakukannya dengan cara saya sendiri dan tidak melalui partai politik. Seperti itu, Mas. Ya, Bu Nilo, bisa dijelaskan nggak apa sih buruknya Pak Anies Baswedan? Apa kekurangan Pak Anies Baswedan di mata Bu Ne
Ini loh Jelantik ini, sehingga Ibu kemudian memilih untuk meninggalkan Partai Nasdem. Salahnya apa ini Pak Anies? Kurangnya apa sih? Bisa dijelaskan Bu? Kami Anies itu, Pak Anies Baswedan adalah salah satu idola saya, Mas. Ya. Salah satu idola saya sejak beliau masih di Paramadina. Saya pernah berkomunikasi dengan Mas Anies langsung pada saat beliau ditunjuk menjadi juru bicara dari Capres pada saat itu, yaitu Pak Presiden Bapak Jokowi. Saya menyampaikan kepada beliau, saya titip Bali ya Mas, gitu kan, nanti karena kami kan memperjuangkan seorang Jokowi. Beliau kan adalah juru bicara dari Jokowi, dan saya melihat nasionalisme beliau itu sebagai seorang scholar, sebagai seorang pendidik, sebagai seorang rektor termuda di negeri ini, di Paramadina. Saya melihat beliau adalah pada saat itu saya melihat beliau memiliki potensi, dan beliau bersama orang-orang baik ini, gitu kan. Jadi saya sudah berkomunikasi sejak lama sebenarnya dengan Mas Anies, gitu kan, hingga akhirnya beliau diangkat menjadi menteri. Saya tetap menjaga hubungan baik itu. Nah, jikalau kemudian di tahun 2017 beliau dipilih menjadi salah satu calon gubernur, dan saat itu beliau sudah selesai menjadi menteri. Pada saat itu saya masih tetap baik-baik saja dengan beliau. This is all about competition. Competition itu adalah fair competition. Ada Anies Baswedan, ada juga Bapak Basuki Cahayapurnama. Di saat yang sama masuk juga AHY, belakangan kan AHY paling belakang masuknya. Ini adalah anak-anak bangsa yang akan berkompetisi secara fair, secara kesatria. Ya, karena saya juga begini-begini, saya juga mantan atlet gitulah. Jadi saya kan sistem kompetisi itu seperti apa, bagaimana kita bertanding dengan fair. Nah, pada saat kemudian berjalan proses kontestasi politik itu, proses kampanye tersebut, karena saya memang sudah memutuskan untuk memperjuangkan Bapak Ahok dan Bapak Ganjar, jadi saya harus memilih, dan ini jauh sebelum saya memasuki rumah partai politik. Jadi saya memutuskan saya berjuang untuk Ahok all out. Kami menjadi bagian dari teman Ahok, mendirikan teman Ahok di Kemang. Kami mengalami begitu banyak intimidasi, mendiskreditkan saya sebagai seorang personal Nilo Jelantik, mendiskreditkan usaha kami, dan kami semua kami lalui. Dengan alasan apa? Dengan alasan yang sangat sederhana, bahwa siapapun kamu, apapun warna rambutmu, apapun latar belakang kamu berhak memiliki impian di negeri ini. Dan saat itu Nasdem adalah salah satu partai yang mengusung Ahok, salah satu partai yang paling depan mengusung Basuki Cahayapurnama. Partai pendukung penista agama, kalau kita melihat hari ini, kalau kita ketik di Google, partai pendukung penista agama itu adalah Nasdem. Bagaimana kita melihat media-media televisi yang kemudian ada reporternya dilemparin, dipukulin kepalanya dan lain sebagainya, itu Metro TV. Jadi saya berada di sana tanpa ada hubungan secara pribadi dengan Partai Nasdem, dan partai-partai nasionalis lainnya juga bahkan mengalami juga proses-proses diskreditkan seperti itu. Kami tetap berjalan mendukung Ahok. Itu bukan tentang Ahok gitu loh Mas. It's not about Ahok actually. It's about bagaimana anak bangsa itu bisa menjadi apa yang mereka mau, apa yang mereka inginkan, dengan catatan mereka harus bersih, transparan, dan profesional. Dan proses pilkada itu membuat saya, karena saya mengalami kesehariannya, membuat saya sangat patah hati gitu loh, sangat bersedih. Bukan Mas Anies yang mengatakan mensolatkan mayat yang memilih Ahok. Bukan Mas Anies, bukan dari bibirnya keluar. Akan tetapi saya melihat beliau di sana tidak seolah-olah duduk dan menikmati dan enjoy dan mungkin salah satu cara dia agar saya bisa meraih kekuasaan itu untuk menjadi berkat buat rakyat, tapi saya harus lalui jalan semak yang buat saya, ya menurut saya pribadi, ya saya lihat itu bisa lebih bersih gitu loh Mas. Dan saya tidak melihat itu dalam diri seorang Anies Baswedan saat itu. Dan kekecewaan itu saya simpan, dan kemudian akhirnya karena masukan dari Bapak BTP, saya memutuskan untuk masuk berjuang dari dalam sistem, yaitu partai politik. Dan itu pun masukan dari BTP loh Pak, gitu loh. Saya masuk ke dalam sistem itu gitu. Jadi tidak ada benci saya secara personal kepada Anies Baswedan,
tidak ada kekesalan saya secara personal, akan tetapi saya sangat berharap dia memiliki jiwa besar, dia memiliki kemampuan merangkul, bukan hanya sekedar ke pura ini atau ke wihara ini atau ke gereja ini, tapi dia bisa mengatakan secara global, secara nasional, saya minta maaf atas apa yang terjadi di Pilkada 2017 yang mungkin bukan kesalahan saya, akan tetapi yuk kita bareng-bareng yuk bangun bangsa ini. Jadi yang masa lalu biarkanlah masa lalu. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada rakyat Indonesia atas apa yang terjadi di 2017. Nah, kami ini yang merasa minoritas, kami ini yang merasa apa yang kami perjuangkan selama ini, kami pasti akan menjadi lebih adem gitu loh, Pak. Seperti itu. Jadi itu ya Pak, Bu Niluh ya latar belakangnya ya. Oke, saya berpindah ke Mas Hermawi dulu sebelum nanti ke Pak Andreas. Bang Hermawi bisa memberi elaborasi kepada apa yang disebutkan oleh Bu Niluh. Silakan Pak Hermawi. Selamat siang Niluh, selamat siang Pak Andreas. Selamat siang Kak. Apa yang dikatakan Niluh itu di awal tadi benar. Jadi selama di Nasdem itu biasanya kalau rapat juga kami duduk bersebelahan. Hari ini Niluh saya ada di Pulau Kali Age, di pulaunya Pak Surya. Ini ruang kerja beliau, ada fotonya di belakang. Tadi saya pamit, lagi meeting saya pamit. Saya bilang saya mau Zoom sama Niluh, sampaikan salam saya. Ya. Itu salah satu anak saya. Jadi apa yang terjadi ini ya seperti lagu Bruri aja, aku begini, engkau begitu, ya sama saja. Tentang visi kebangsaan, tentang nasionalisme, saya kira kita sama-sama tahu lah. Tidak ada yang meragukan nasionalisme kita. Niluh, Pak Surya, saya, dan seterusnya. Apa yang terjadi sekarang ini kan bagian dari proses. Bagian dari proses, bagian dari artikulasi aspirasi masyarakat. Dan kalau pada saatnya, karena pertimbangan-pertimbangan tertentu kita harus berpisah sesaat, ya itulah kenyataannya dan itulah yang kita harus kita hadapi, itu yang harus kita manage. Bukan cuma terhadap Niluh, kalau orang seperti saya, bagaimana saya di gereja, bagaimana dengan istri saya, itu problem kita, itulah hidup kan, disitulah kita diuji kedewasaan kita. Jadi menurut saya apa yang terjadi, Pak Andreas juga ya. Dulu Pak Andreas ini pernah jadi caleg kita DPR RI sebelum dari Partai PIB ya Pak Andreas ya. Ini sesuatu yang tidak ada yang luar biasa. Tapi poin saya yang pertama bahwa sejarah akan menguji bahwa kita ini betul-betul menempatkan nasionalisme di atas segala-galanya. Yang kedua, kita tidak boleh tersandera terhadap masa lalu. Masa lalu itu sebuah fakta. Kita harus terima itu sebagai bagian dari perjalanan hidup. Oleh karena itu kita hargai sikap dan langkah Niluh, kita hargai dan sikap langkah Pak Andreas. Biar saja ini berjalan, persaudaraan, kebersamaan, pertemanan pasti lebih di atas ini, di atas pilihan ini. Biar saja sambil jalan, biar saja ini sambil berjalan. Pada saatnya nanti kita akan, kalau istilahnya sekarang, ini ibarat kita bertanding, nanti pada saatnya kita bersanding kembali. Jadi poin saya, bagi kita ini tidak ada apa-apa, biasa saja. Karena partai itu kan seperti rumah. Waktu 2 atau 3 tahun yang lalu di auditorium Partai Nasdem di gedung yang lama, Niluh itu duduk di sebelah saya. Sudah keluar, mau keluar pintu, saya berhenti dari Nasdem. Begitu marahnya dia terhadap kerumitan internal, saya tarik tangannya, mari. Kita sama-sama, Pak. Kita sama-sama. Tapi kalau pada saatnya, karena hal-hal yang prinsip yang kita yakini benar adanya, ini kan soal subjektivitas. Lalu kita harus berpisah, tidak apa-apa juga. Ini bagian-bagian dari proses. Ini bagian dari proses kehidupan. Jadi menurut saya apa yang terjadi sekarang ini, ya biasa saja. Ya. Biasa saja. Jadi sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Mbak Niluh, kepada Pak Andreas atas kebersamaan kita selama di Nasdem. Tentu ada kurang, ada lebih, kita saling memahami, kita saling memaafkan. Kita terus dengan kehidupan kita masing-masing, kita terus dengan pilihan hidup kita masing-masing. Pada saatnya nanti sebagai sesama nasionalis, kita pasti bisa bertemu lagi. Saya kira itu awal. Pak Hermawi, tadi juga disebutkan oleh Bu Niluh, Pak Beme. Apakah Partai Nasdem yakin bahwa
Pak Anies akan mampu mencerminkan nasionalisme dan restorasi yang selama ini. Jadi begini, saya mau jawab. Sejak jauh sebelum, jadi ini proses ya, tanggal 17 Juni kita dapat masukan dari 34 provinsi. Kita bacakan di Rakernas. Saya kira Nilu waktu itu juga hadir. Tapi sebelumnya kita sudah pelajari ini track record orang. Kita sudah pelajari apa yang disebut dengan nasionalisme. Kita lihat saja. Saya bukan mau membela, tapi kita lihatlah selama 5 tahun apa kebijakan Anies yang berpihak kepada salah satu golongan. Tidak ada. Apa kebijakan Anies yang merugikan orang-orang seperti kita yang pro pluralisme. Kami membaca poin per poin, rekam jejak seorang Andika, rekam jejak seorang Ganjar Pranowo, rekam jejak seorang Anies, dan seterusnya. Ini kita bukan membeli kucing dalam karung. Ini semua kan data ini kan ada. Mulai dari Pak Abe Baswedan, mulai dari mamanya yang rektor profesor, mulai dari papanya yang wakil rektor. Kita kuliti semua. Banyak sekali referensi yang kita baca. Tapi pada saatnya kita harus memilih. Dan kita tidak boleh tersandera pada masa lalu. Kalau bicara soal Ahok, satu-satunya, saya ulangi, satu-satunya ketua partai yang datang ke Makobrimob untuk membesuk Ahok ketika masih dalam tahanan itu Pak Surya Paloh. Saya, Victor Leskodat, Charles Mekiansa, dan Effendi Keri yang mendampingi beliau. Ada, itu gampang dicek track recordnya. Tetapi situasi bisa berubah, ya kan? Dan ada komitmen-komitmen, kami berani memutuskan itu kan ada komitmen yang sangat kuat disaksikan oleh orang-orang yang begitu kredibel bahwa kepentingan kita adalah kepentingan bangsa, kepentingan kita adalah kepentingan nasionalisme, kepentingan kita adalah kepentingan tetap terjaganya pluralisme di bangsa ini. Dan ini baru langkah awal. Kita akan terus kawal. Saya berharap Nilu dan Pak Andreas juga ini kita terus tetap kita check and balances, kita tetap saling menegur, kita tetap saling mengawal. Jadi poin saya sekali lagi ini sebuah pilihan biasa saja. Kita sudah hitung juga. Seandainya kalau kita tetapkan yang lain juga pasti ada reaksi seperti ini. Kita tetapkan Pak Andika juga pasti ada reaksi seperti ini. Karena jangan lupa di Nasdem itu banyak sekali aktivis-aktivis mantan aktivis mahasiswa yang maaf saya harus katakan mereka sampai sekarang itu trauma dan cukup anti terhadap tentara. Kita juga diwanti-wanti, Bang, kalau ini pilihannya kami mundur. Dan benar kata Nilu, apa yang terjadi sekarang ini kita sudah prediksi. Kita sudah bisa hitung. Si ini akan begini sikapnya, si ini akan begini sikapnya. Ya sudah, kita terima karena faktanya kita memang berbeda. Ya. Tapi yang penting sekali lagi di atas urusan kepartaian ini, satu urusan nasionalisme, urusan kebangsaan, yang kedua urusan pertemanan, urusan persaudaraan, sehingga kita masih bisa dapat oleh-oleh dari Nilu dan saya yakin ini tidak akan berubah. Saya dapat masker yang bagus sekali yang tidak ada di pasaran dengan corak-corak Balinya dan itu masih saya simpan. Nilu asal tahu saja. Oke. 1 jam setelah diposting itu, istri saya marah-marah. Oh, gila. Kenapa milih begitu, begini, begana? Itu Nilu itu sudah benar segala macam. Jadi problem-problem kita ini masing-masing sendiri-sendiri. Saya di rumah sendiri ada problem. Tapi kita harus hidup. Kita harus terus berjalan. Jadi istri saya itu salah seorang pengagum Nilu jauh sebelum Nilu masuk Nasdem. Jauh sebelum Nilu masuk Nasdem. Pak Andreas, saya tahu juga sepak terjang Anda melalui Pak Sarif Al-Qadri. Beliau juga cerita, beliau sedih. Tapi ini sesuatu yang kita harus terima. Kita harus memilih pada saatnya. Ya. Jadi ya sudah. Kita jalani saja. Kita jalani saja dalam semangat persaudaraan sebagai sesama bangsa. Saya kira itu Mas Febi. Oke, Pak Hermawi, tentu ada yang keluar, ada yang masuk. Iya. Apakah ini juga Pak Anies Baswedan sebagai bagian dari Nasdem ini juga menarik masa baru, Pak? Ya, jadi begini. Penetapan Anies Baswedan sebagai calon presiden Nasdem tidak berkaitan dengan Anies menjadi Nasdem atau tidak. Tidak ada keharusan. Ya. Tidak ada keharusan bagi Anies untuk memiliki KTA Nasdem. Yang kedua, tentang pendukung-pendukung personal Anies,
kita juga tidak rekayasa, tidak ada keharusan mereka harus ikut kita. Tetapi kalau mereka mau, tentu kita tidak bisa tolak. Itu tanggung jawab kita, itu kewajiban kita menurut undang-undang partai politik menerima orang untuk mendaftar. Tapi secara umum, kalau sekedar gambaran, kalau saya boleh katakan, kita kan punya sistem IT IKTA. Nilu tahu itu, Pak Andreas tahu itu. Sekarang keanggotaan kita trennya naik di atas rata-rata. Jadi keanggotaan Nasdem itu berkisar 1000-an per hari. Biasanya dalam saat-saat normal. Ya. Tapi sejak tanggal 3 mengalami kenaikan. Ini hanya sekedar informasi dan gambaran awal saja. Jadi biasa saja itu silih berganti, ada yang keluar, ada yang masuk. Ini rumah demokrasi ini kan dimasuki tergantung pandangan-pandangan, tergantung referensi dan tergantung pengalaman-pengalaman yang kita alami. Ya. Saya sekali lagi berterima kasih atas kebersamaan yang begitu lama bersama Nilu di DPP 2 periode. Jadi mulai sebelum Kongres 2019 yang tadi dikatakan itu, kemudian dengan Pak Andreas juga, Pak Andreas kita jarang ketemu, tapi saya tahu dan saya dapat informasi banyak dari Pak Syarif Al-Qadri tentang sepak terjang Anda. Biarlah sejarah yang akan membuktikan, biar sejarah yang akan menilai. Yang penting ya kita masih bisa begini, masih baik, masih bisa bertegur sapa. Gitu Mas. Ya, Pak Andreas, sekarang saya ingin ke Pak Andreas. Pak Andreas bisa cerita apakah ceritanya sama dengan Bu Nilo atau mungkin Pak Andreas punya pandangan sendiri sehingga memilih untuk pamit dari Partai Nasdem. Silakan Pak Andreas. Begini, saya di dunia politik udah lama Pak ya. Artinya banyak hal saya lewati, beberapa partai juga saya pernah singgahi. Saya terakhir bersama Nasdem. Kemudian karena sudah lama di dunia politik, saya punya tracking yang tepat pada siapa pemilih kita, konstituen kita siapa, saya terhubung dengan baik gitu. Ya. Nah, jadi memang 1 bulan terakhir ini saya banyak mendapatkan masukan dari berbagai kalangan yang berkomunikasi langsung pada saya, yang menyatakan bahwa mereka tidak bisa beri dukungan pada saya di masa mendatang apabila keputusan Partai Nasdem ternyata berbeda dengan harapan mereka gitu kan. Oke. Nah, jadi saya memang terus terang saya setia pada masyarakat yang saya dampingi selama ini dan saya tidak pernah mengkhianati mereka. Nah, saya akan selalu sama-sama mereka walaupun tidak harus berpartai. Cuma memang terus terang ya saya memutuskan untuk keluar dan berhenti dari Nasdem itu bukan hal yang mudah karena saya merasa banyak hal saya senang di situ. Bahkan sampai lagu yang diciptakan bukan himne Nasdem, ada satu lagu lagi, saya senang sekali itu karena nada yang lembut, menggambarkan melambang persatuan kita dan sebagainya. Cuman keputusan harus dibuat, itu artinya bahwa saya setelah melihat fakta yang ada, saya merasa saya tidak bisa bersama-sama, saya putuskan keluar. Dan saya selesaikan itu secara baik. Saya buat surat tertulis pada ketua, kemudian surat itu juga saya sampaikan tembusan pada KPU Kalbar. Kemudian di grup-grup kita ada banyak grup, ada 5-6 grup di Kalbar nih yang Nasdem ya. Saya pamit baik-baik di situ gitu. Nah, artinya bahwa saya tidak mau menjadi masalah, tidak mau menjadi ganjalan di internal Nasdem pada saat kita berseberangan itu. Lebih bagus saya di luar sistem sehingga saya tidak mengorbankan hati nurani saya dan saya juga tidak mengorbankan kepentingan Nasdem karena keberadaan saya gitu loh. Seperti itu. Pak Andreas, kalau bisa saya tanya, Pak Andreas dan kawan-kawan lebih sreg Nasdem mencalonkan siapa Pak Andreas? Nah, kalau soal mencalonkan siapa sebenarnya bukan itu. Jadi begini, kita ini masih akan kira-kira setahun lebih ya bersama pemerintahan Jokowi sebelum kita memasuki pemilu gitu. Jadi kawan-kawan sebenarnya lebih mengharapkan adanya sebuah konsistensi kita mendampingi orang yang kita dukung sampai menjadi presiden sampai akhir gitu. Kira-kira itu. Ya, terus. Jadi kita tidak ada bicara sebaiknya siapa yang dicalonkan Nasdem, belum itu gitu. Kita bicara soal komitmen, soal konsistensi kita mendampingi pemimpin yang kita usung hari ini sampai akhir. Kira-kira itu. Mas, saya mau menanggapi ini Mas, bisa? Ya, lanjut. Jadi begini, dalam sambutannya Pak Surya Paloh ditegaskan bahwa kita bersama Pak Jokowi sampai 2024. Dan untuk Pak Andreas tahu bahwa Pak Surya Paloh ini satu-satunya, saya ulangi, satu-satunya ketua partai yang setiap bulan bertemu dengan Jokowi. Jadi it's no problem, tidak ada masalah dengan Jokowi. Ada apa dengan Jokowi?
Kita berkomitmen mendampingi beliau total terus-menerus sampai kita mau antar beliau sampai soft landing. Kemarin dalam sambutan ketika deklarasi Anies, Pak Surya juga mengatakan kita mencari calon presiden yang bisa meneruskan hal-hal yang baik dari Pak Jokowi. Jadi ya pandangan Anda itu misleading, jelas misleading. Jadi dengan Jokowi kita clear. Mudah-mudahan minggu depan Pak Surya bertemu lagi dan nanti 11 November insya Allah saya nggak mau memastikan, tapi kalau sama-sama sehat 11 November Pak Jokowi akan hadir di hari ulang tahun Nasdem yang ke-11. Jadi ini nggak ada masalah dengan Jokowi. There's no problem, sama sekali tidak ada masalah. Oke? Pak Andreas bisa dijelaskan lagi tadi supaya lebih jelas apa hubungan pencalonan Pak Anies dengan pengawalan Nasdem sampai Pak Jokowi selesai di tahun 2024. Silakan, Pak. Ini yang berpandangan seperti itu sebagian besar kan adalah orang-orang awam yang bersama-sama saya, kasarnya pemilih saya begitu kan. Jadi memang tidak ada salahnya yang Kak Hermawi Taslim sampaikan itu betul gitu. Cuman secara kasat mata, secara awam gitu, kita melihat bahwa selama ini perjalanan politik yang ada di Indonesia gitu kan, keberadaan Pak Jokowi dan bagaimana kesulitan yang beliau hadapi gitu kan, tentulah masyarakat punya harapan seperti itu dan kita tidak bisa salahkan gitu. Saya di posisi mengaminkan ya keawaman pendukung saya, tapi saya tahu mereka punya niat baik gitu. Mereka tidak. Nah, Mas Febi, ini harus diluruskan. Yang pertama, pendeklarasian Anies itu sama sekali tidak akan berdampak terhadap hubungan baik dan dukungan Nasdem 100% kepada Jokowi. 2014 itu Nasdem yang pertama, partai pertama. Saya ulangi, partai pertama yang mencalonkan Jokowi sampai 5 tahun. Salah satu menteri dari Nasdem, Menko Polhukam waktu itu, di reshuffle, tidak ada gantinya, kita juga tidak komplain. Jadi tidak ada problem sama sekali. Tidak ada problem sama sekali. Mungkin cara pandang orang di bawah, tapi kita tidak ada bermasalah sama sekali. Mudah-mudahan dalam waktu minggu depan akan ada pertemuan. Harusnya hari ini Pak Jokowi bertemu dengan Pak Surya Paloh di Bali. Tapi karena sama-sama sibuk, Pak Surya, saya sekarang ini ada di pulau beliau di Kali Age, karena ada agenda-agenda lain, tapi Mensesnek kemudian menelpon pertemuan di Bali tidak jadi. Jadi tidak ada problem sama sekali. Pandangan yang seperti apa pandangan pemilih Anda? Kita juga nggak mengerti. Pandangan awam yang bagaimana? Pencalonan presiden ini kan on proses sesuai dengan arahan KPU dan ini sudah menjadi pembicaraan. Dan Jokowi kan sudah memang tidak bisa dicalonkan lagi. Kalau Anda mengatakan, kalau yang Anda maksudkan adalah kita tidak mendukung Jokowi 3 periode, memang Pak Jokowi yang tidak mau. Kalau ada yang mengusulkan saya 3 periode, itu artinya cari muka kepada saya, mau menampar muka saya, kan beliau berulang-ulang di TV. To the point. Jadi sama sekali nggak ada problem. Kita tidak ada problem dengan Pak Jokowi. Saya ulangi sedikit pun. Saya mau klaim kalau hubungan baik itu bisa ditentukan dengan kehadiran ketua umum, maka saya boleh klaim bahwa hubungan Jokowi dengan Nasdem itu yang paling baik. Karena ketua umum Nasdem setiap bulan pasti bertemu. Itu aja Mas. Terima kasih. Pak Andreas, apakah Pak Andreas ingin mengatakan bahwa timingnya tidak tepat, Pak, untuk mendeklarasikan calon presiden dari Nasdem sekarang? Apa begitu, Pak? Silakan, Pak. Ya, sebenarnya apapun yang dijelaskan oleh Kak Hermawi Taslim kita hargai dan saya malah mencatat itu sebagai sebuah janji beliau pada publik ya, karena ini kan nanti direkam dan juga disiarkan secara umum gitu. Kemudian di sisi lain lagi saya mau mengatakan bahwa begini gitu, melakukan sebuah restorasi sebagaimana gagasan Nasdem yang kemudian saya aminkan itu bukan hal gampang gitu. Saya bahkan masih sempat merenungkan kata restorasi itu pada saat saya berada di Mojokerto bulan lalu ya, mengunjungi sebuah situs yang sedang direstorasi, ditemukan sebuah benteng besar di Mojokerto itu. Dan ternyata itu sudah berjalan 1,5 tahun belum masih apa-apa gitu. Jadi melakukan restorasi, memperbaiki sesuatu, apalagi merestorasi bangsa ini kembali menjadi baik ya,
dalam tanda kutip bahwa masa lalu Nasdem dan teman-teman merasa ada hal yang perlu diperbaiki. Saya ikut bersama-sama dalam rumah restorasi kita karena tertarik dengan gagasan ini gitu. Dan memang saya melihat bahwa melakukan restorasi itu bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang gitu. Oleh sebab itu banyak orang kemudian di tengah jalan meninggalkan itu gitu. Nah, saya hanya melihat bahwa restorasi yang sedang kita lakukan ini apakah sudah selesai gitu, atau masih akan terus berlangsung di masa mendatang. Saya tidak bisa menjawabnya sekarang karena endingnya nanti kan kita lihat gitu bagaimana jalannya pemerintah ke depan, bagaimana konstelasi politik ke depan, bagaimana cara kampanye pilpres ke depan dilakukan oleh masing-masing kandidat. Kita lihat itu gitu. Tapi saya menaruh harapan besar pada Nasdem bahwa gagasan menjaga bangsa, merestorasi hal yang kurang baik itu tetap dilaksanakan. Saya titip itu pada Kak Helmawi Taslim dan pada semua kawan-kawan yang masih ada di Nasdem. Iya. Saya ingin beralih kembali ke Bu Niloh Cilantik. Bu Niloh, kalau setelah mengambil sikap ini untuk mundur dari Nasdem, apakah Ibu mendapatkan reaksi, Bu, dari para pihak? Mungkin ada yang mendukung, ada yang kecewa atau gimana, Bu? Silakan, Bu. Ya, terima kasih, Mas. Jadi saya mau ceritakan sedikit nih. Jadi kita flashback bagaimana sejarahnya hingga saya berada di dalam sebuah rumah yang namanya Nasdem ini. Pada saat itu saya bertemu langsung dengan ketum dan juga ada Kak Taslim juga. Dan di sana saya mau menyampaikan saya ingin menjadi seorang Niluh saja. Saya ingin pulang kampung. Saya ingin mengabdi dengan cara saya. Cuman Kakak Taslim sudah narik tangan saya dan ada beberapa ketua DPP juga di situ dan saya sampai menangis begitu kan menyampaikan bahwa apa yang saya putuskan hari ini sudah saya putuskan sebenarnya di 2019 tapi saya memahami sekali bagaimana positioning dari Partai Nasdem itu sendiri akan tetapi saya juga memiliki prinsip saya jadi ibaratnya Nasdem ini rumah dan tidak akan pernah saya kotak-katik, tidak akan pernah saya jelek-jelekkan, tidak akan pernah saya diskreditkan, termasuk juga orang-orang di dalamnya. Makanya dari kemarin itu rencananya begini, Mas. Jadi awalnya saya masuk Nasdem itu Gusti Putu Arte datang ke kediaman kami menyampaikan tentang pesan restorasi ini. Saya mengiyakan pesan tersebut akan tetapi saya belum memutuskan. Setelah itu Ibu Janet Sujunadi, ibu saya datang khusus ke Bali pagi-pagi buta itu setelah halal bihalal di rumah di kediaman Bapak Ketum itu beliau langsung ke Bali pagi-pagi bertemu dengan saya juga di kediaman kami melipir ke coffee shop sebelah itu dari jam 9 pagi hingga hampir jam 7 malam. Jadi bisa dibayangkan bagaimana Ibu Janet sampai hari ini saya memahami beliau pasti kecewa, saya belum berkesempatan bicara dengan beliau dan saya tidak pernah mempertanyakan nasionalisme seorang Janet Sujunadi dan juga seorang Helmawi Taslim dan juga puluhan teman-teman di DPP yang menghubungi saya secara pribadi dan mengatakan bahwa ya Niluh itu di luar gitu kan, maksudnya berada di luar pintu itu tapi kita tahu hatinya tetap bersama kita, itu sudah clear, tidak ada yang dipertanyakan. Makanya saya tidak pernah menyentuh ranah-ranah yang memang saya mengira-ngira enggak. Saya sangat tahu pasti apa yang terjadi di dalam rumah yang bernama Nasdem. Makanya saya mengatakan bahwa saya tetap berjuang melalui jalur yang saya tempuh di luar partai politik, berjuang untuk masyarakat dan niat kami untuk berpamitan itu sangat-sangat clear. Jadi sudah saya planning, saya akan berpamitan, saya akan ke Jakarta. Tapi di saat yang sama, saat itu Ketum berada di Manado bersama tim pengurus yang lainnya. Jadi saya saat itu saya bisa bertemu dengan Menteri Tenaga Kerja dan juga Menteri Agama karena ada beberapa hal tentang Bali yang harus saya sampaikan. Dan saya tidak bisa bertemu dengan teman-teman di DPP karena teman-teman di DPP hampir semuanya berada di Manado. Tapi plan saya sudah sangat clear. Saya berpamitan baik-baik dengan Partai Nasdem untuk saya melanjutkan perjuangan saya di masyarakat dan
untuk tetap menjaga kehormatan dari rumah yang saya tempati selama 4 tahun, dan juga tetap menjaga hubungan baik dengan partai-partai politik lainnya, hingga di saatnya, di saat tiba, siapapun yang menjadi calon presiden di negeri ini, kita bisa memberikan sumbangsih kami, masukan kami, dukungan kami, dengan cara kami, karena Nilo Jelantik sendiri juga memiliki kesayangan-kesayangan, memiliki dukungan masyarakat yang juga sangat militan, dan dengan atau tanpa partai, maksudnya jadi begini, saya juga sedih, misalnya saya tidak akan pernah mendiskreditkan rumah saya, bisa dicek hari ini di sosial media manapun, di WhatsApp manapun, tidak ada Nilo Jelantik pernah menjelek-jelekkan partai ataupun orang perorangan. Makanya pada saat kemarin planning kami sudah baik-baik akan pamitan, itu akhirnya terkendala karena kami tidak bisa bertemu, dan masuklah berita-berita di Twitter yang itu masif sekali, yang mendiskreditkan saya, karena seperti Mas tahu, Nasdem itu identik dengan Nilo Jelantik. Nilo Jelantik itu identik dengan Nasdem. Satu-satunya orang yang bisa mengekspos dirinya secara personal, yang bisa mengekspos dirinya secara objektif. Di satu sisi, saya sangat menyayangi seorang Surya Paloh, sangat menyayangi teman-teman di DPP, saya mengekspos kerja-kerja baik mereka, tapi di sisi lain saya juga bisa dengan gaya saya, dengan cara saya mengkritisi seorang pejabat publik, apakah itu dia berasal dari partai PDIP, apakah itu dia berasal dari partai yang saya sayangi, apakah dia berasal dari partai lain, saya bisa memberi kritikan itu. Jadi saya berada di dalam rumah, tapi saya bisa mengkritik misalnya sosok-sosok yang berada di dalam rumah saya dengan cara saya, dan tentunya tidak semuanya harus diviralkan. Mas Kakak Taslim tahu itu. Nah, cuman akhirnya karena serangan yang begitu masif kepada saya, di saat yang sama saya selalu mencoba menjelaskan. Saya ingin mencari, bisakah kami mencintai seorang Anies Baswedan? Saya bahkan sudah mencari begitu banyak alasan untuk menyampaikan bahwa orang ini ada baiknya loh, gitu loh. Maksudnya kita keluarkan dia dari kubangan yang identik dengan intoleransi, yang identik dengan radikalisme dan lain sebagainya. Dia bisa loh, misalnya diberi masukan, dikasih tahu. Jadi sekarang dia itu lebih baik dikasih tahu sama serigala, apa lebih baik dikasih tahu oleh seorang ibu yang mencintainya? Kan tentu saja kita akan pasti menyelamatkan anak ini. Kita aja yang hajar, kita aja yang marahin, kita aja yang atur, kita aja yang pastikan dia itu bekerja untuk rakyat. Itulah sebenarnya yang dilakukan oleh Nasdem, dan saya sangat memahami itu, Kak Taslim, gitu loh. Akan tetapi saya memutuskan perjuangan saya tanpa partai politik, tanpa mengkhianati Nasdem itu sendiri. Rencananya sudah begitu kami siapkan dengan sangat hati-hati, dan kapanpun nanti saatnya saya pasti akan menemani kalian. Cuma karena serangan itu terlalu masif di sosial media, di Twitter dan lain sebagainya, dan di hari yang sama keesokan harinya pengumuman itu diumumkan, di mana saya juga salah satu ketua DPP yang juga diinstruksikan untuk hadir. Jadi rencana yang saya tadinya sampaikan tanggal 1 Oktober, Mas, tanggal 1 Oktober, dan saya tahu calon presiden akan diumumkan tanggal 10 November. Tapi planning saya memang sudah mau keluar sebenarnya, begitu loh. Dan kemudian hingga akhirnya hari itu diumumkan Anies Baswedan, dan untuk saya menyampaikan pengunduran diri saya, walaupun belum bertemu dengan ketum, walaupun belum bertemu dengan Kakak Taslim, saya menyampaikannya dengan bahasa yang sangat simpel, tanpa saya mengatakan pilih Anies saya keluar. Tidak, akan tetapi akhirnya menjadi sebuah polemik, karena kami di Bali kan memiliki masa tersendiri ya, Mas, yang saya sampaikan adalah kesayangan, bukan follower loh, yang mereka sangat terluka dengan penyampaian dari Kakak Taslim, gitu loh, yang mengatakan saya tidak bekerja, saya tidak berbuat apa-apa, saya nggak ngapa-ngapain, ruangan UMKM itu sepi dan lain sebagainya. Sedangkan Nasdem secara keseluruhan, baik dari teman-teman yang di DPR RI, teman-teman yang di MPR RI, kepala-kepala daerah yang berada di bawah naungan Partai Nasdem, tahu saya mencintai partai itu dengan cara saya sendiri. Tahu bahwa saya adalah mungkin satu-satunya orang yang konsisten membela Nasdem dengan cara saya sendiri. Dan pada saat Kak Taslim menyampaikan itu membuat luka hati kami. Dan saya sampaikan dengan sangat jelas. Saya tidak pernah mendiskreditkan Nasdem.
Nilo Jelantik itu sudah lahir, sudah ada dengan jalannya sendiri. Dan saya memiliki positioning sendiri dengan Nasdem dan menyampaikan kepada Ketum, saya tetap menjadi Nilo ya Ketum. Dan saya menjaga Nasdem karena Ketum menyampaikan langsung kepada saya, jangan Nilo, saya akan membunuh anak saya sendiri jika nasionalisme saya harus saya gadekan. Pesan itulah yang saya simpan hingga hari ini, mungkin hingga saya mati, bahwa saya tidak pernah mempertanyakan nasionalisme seorang Surya Paloh, saya tidak pernah mempertanyakan nasionalisme seorang Kakak Taslim, akan tetapi it's getting personal because Kakak Taslim menyinggung saya sebagai personal, mengata-ngatai saya di berbagai media, mungkin dipelintir, mungkin di framing, akan tetapi itu menyebar di sosial media. Hingga akhirnya sebuah pamitan yang baik-baik itu hingga akhirnya harus melalui batu sandungan lagi. Dan saya I have to explain bahwa ya saya nggak bilang saya ngapa-ngapain aja di Nasdem, akan tetapi menjaga nama baik Nasdem, berjuang melalui Nasdem, melalui jalur pemilihan legislatif. Bagaimana Kakak Taslim tahu bagaimana seharusnya Nilo Jelantik itu adalah salah satu dari calon legislatif, satu-satunya perempuan yang bisa lolos ke DPR RI, tapi bagaimana kami tidak bisa menjaga suara tersebut, dan saya dengan jiwa besar bersama relawan mengatakan mohon maaf. Bagaimana kebesaran hati kami, bagaimana kemudian kami tetap berada di dalam rumah tersebut tanpa memang pernah saya membawa jaket dan mengatakan I'm Nasdem, orang tahu Nilo Jelantik itu Nasdem banget. Gitu loh. Jadi kemarin itu saya harus memberikan respon. Kenapa? Karena ya karena pada akhirnya banyak sekali respon dari masyarakat, itu mungkin jumlahnya saya tidak tahu, dan akhirnya apa yang menjadi meme yang di sana dikutip pernyataan Kakak Taslim itu menyebar dengan sangat viral, dan di sana ada ribuan orang yang menghujat saya, menghina saya, mencaci maki saya, yang padahal kita itu sudah mau berpamitan baik-baik loh. Nah, jadi kan saya harus memberikan respon. Kenapa? Karena pada intinya tujuan saya sangat sederhana, ingin berjuang untuk masyarakat kami di Bali. Saya menyadari kapasitas saya, tapi di saat yang sama, bolehlah saya mengambil pilihan saya ini untuk berjuang untuk masyarakat Bali dan tidak melalui jalur partai politik. Hingga akhirnya saya dikatakan tidak bekerja dan tidak memiliki peran apa-apa di partai politik. Di Nasdem, itu sebuah pernyataan yang akhirnya menjadi publik gitu loh, Mas. Dan saya harus sampaikan Kakak Taslim gitu loh. Gimana ini? Pak Taslim bisa mengelaborasi? Ya, jadi saya mau jelaskan supaya ini tidak menjadi personal. Saya bicara sebagai wakil sekjen bidang kebijakan publik dan isu strategis, di mana Niluh menjadi salah satu ketuanya. Jadi apa yang saya ngomong itu fakta organisatoris. Berbeda tentang visi perjuangan yang tadi dikatakan Niluh. Jadi yang saya katakan itu track record secara organisatoris. Supaya clear ya, supaya ini tidak menjadi personal. Clear secara organisatoris. Yang saya sampaikan itu memang itu misalnya sampai sekarang departemennya Niluh itu tidak ada. Sampai sekarang sudah berlangsung 2 tahun. Kita nggak usah perpanjang, tapi supaya tidak menjadi personal. Poin saya itu, saya bicara itu secara organisatoris, dan itu dirilis tertulis. Saya bisa mempertanggungjawabkan kata per kata dari sisi saya secara organisatoris sebagai wakil sekjen yang membidangi. Itu aja, Mas Baby. Jadi nggak usah diperpanjang. Kalau karena itu kemudian bahasanya dibuat sedemikian rupa, kalau itu menyinggung Niluh, saya minta maaf. Tapi poin saya, persahabatan, persaudaraan, nasionalisme kita tetap di atas segala-galanya. Terima kasih. Ya, Pak Andreas, ini kita sudah di penghujung ngobrol kita. Barangkali Pak Andreas bisa memberikan elaborasi terkait dengan Partai Nasdem ini. Apa, meskipun Bapak sudah berada di luar, misalkan apa yang masih Anda harapkan dari Partai Nasdem, Pak Andreas? Silakan. Izin Kak Hemal Taslim, saya sempat ngobrol dengan beliau waktu Jakarta sampai malam itu, dan saya mengetahui kecerdasan beliau, posisi beliau, dan ternyata dulu beliau itu adalah aktivis pemuda Katolik semacam itu. Saya cuma mau titip begini, kebetulan yang hadir di forum ini adalah Pak Hemal Taslim. Saya cuma mau titip begini, tetaplah kawal Nasdem kita ini dengan baik supaya pada saat Pilpres nanti, siapapun calon yang nanti Nasdem akan putuskan secara definitif, ini kan bakal calon nih, belum calon.
Ya, ya. Nah, tolonglah yang kita harapkan bersama itu adalah bahwa mari kita laksanakan kampanye kita, mari kita laksanakan jalan menuju kemenangan dari masing-masing kandidat dengan cara-cara yang elegan, jaga persatuan bangsa, jaga setiap Indonesia dan juga kawal minoritas kita supaya mereka kemudian memberikan suara karena mereka merasa tertarik dengan gagasan kita, bukan mereka kemudian merasa terintimidasi gitu. Karena terus terang bercermin daripada kejadian Pilkada di Jakarta, residunya sampai hari ini masih ada gitu. Artinya ada orang yang kemudian awalnya satu menjadi terbelah menjadi beberapa pihak, kemudian ada orang yang kemudian menjadi semacam musuh abadi dalam pikiran dan keseharian. Nah, hal itu tidak boleh terjadi secara nasional. Hal ini tidak boleh terjadi dalam perhelatan Pilpres kita di masa mendatang. Dan saya titip Kak Hemawi dan keluarga besar Nasdem kita untuk mengawal itu gitu. Siapapun kemudian kelak calon presiden definitif dari Nasdem. Saya pikir itu, dan juga saya minta apabila kemudian ada yang salah paham dan sebagainya, karena begini, seperti juga Kak Nilu Jelantik dan Kak Emel Tasdi, bahwa kadang-kadang apa yang kita sampaikan di media, apalagi itu sifatnya lisan, bisa saja kemudian menjadi bias gitu. Tapi kalau mau dicek hari ini di Facebook saya dan sebagainya, masih belum saya copot tuh yang atau Nasdem, kemudian latar belakang profesi saya menggunakan kawan-kawan yang bersama-sama kampanye lapangan masih tetap sama gitu. Artinya bukan itu, bukan kebencian Nasdem, bukan persoalan pada seorang Anies Baswedan, bukan itu gitu. Saya cuma ingin mencoba berjalan di luar pagar untuk melihat bagaimana kelak gelombang besar ini digerakkan. Dan saya tidak pesan bergeraklah dan trik yang benar sesuai dengan cita-cita kita bersama, jauhkan politik identitas, jaga kesatuan bangsa, jaga cita-cita pada pendiri bangsa, bahwa semua pihak punya hak yang sama di negeri ini. Demikian, terima kasih. Ya, Bu Nilo, kita sudah di penghujung acara. Silahkan Bu Nilo menyampaikan closing statement, Bu. Tadi disampaikan apapun yang terjadi, Bu Nilo tetap akan menghormati Partai Nasdem, akan tetap punya hubungan batin, tetapi berjuang dengan caranya sendiri. Silakan Bu Nilo untuk menyampaikan closing statement. Sebelumnya aku sampaikan ke Kakak Taslim, mohon sampaikan salam sayang saya untuk Bapak dan juga untuk Ibu dan juga untuk kakak-kakak di Nasdem Tower. Tadi saya sudah jelaskan bahwa pamitan saya itu sudah jelas. Jadi mungkin berbeda dengan Kakak Andreas ya, karena kalau Kakak Andreas kan sudah jelas nanti akan kemana arahnya, misalnya berjuang untuk masyarakat, misalnya melalui jalur kontestasi politik yang memang mungkin nanti mengharuskan berada di dalam sebuah partai politik seperti itu, dan kalau dengan Nilu Jelantik itu justru kami tetap melanjutkan perjuangan kami, namun kami tidak bisa melakukannya jika kami berada di dalam partai politik, itu sudah jelas. Nah, di sini pesan saya kepada Kakak Taslim, dan saya sangat paham dengan positioning dari Nasdem itu sendiri, dan saya sangat tetap menyayangi kalian. Tapi tolong sampaikan pesan saya, karena selama ini jika Nasdem diserang, jika Nasdem membuka pintu untuk semua anak bangsa duduk bersamanya, itu dilihat berbeda dari kacamata masyarakat. Dan akhirnya yang habis-habisan ditanyakan itu saya, karena saya yang terekspos di sosial media, bukan pejabat, bukan wakil rakyat, bukan kepala daerah. Yang paling sering ditanya itu saya, dan saya selalu menyampaikan jangan pertanyakan nasionalisme sebuah partai Nasdem ataupun nasionalisme seorang Surya Paloh. Saya selalu menyampaikan itu. Jadi ibaratnya bagaimana kita membawa si anak ini untuk menjadi bagian dari restorasi tersebut, otomatis dia juga harus buka mulutnya gitu loh. Seorang Anies Baswedan juga harus punya inisiatif, punya kuping gitu, punya hati untuk mendengar bahwa ini begitu banyak masukan di akar rumput yang mengatakan, oh ada terpecah belah, dipanggil Bapak politik identitas dan lain sebagainya, di mana Nasdem itu sebagai seorang ibu yang dihajar kanan, dihajar kiri, dihajar belakang, belum lagi teman-teman yang dapilnya 98%, misalnya umat yang beragama yang sama seperti kami menganggap diri kami minoritas, itu dia juga harus bisa mengatakan, saya sangat berterima kasih diberikan sebuah rumah yang indah ini, sebagaimana juga itu menjadi rumah saya, dia sudah ada di dalam,
dia harus berterima kasih dan bisa menyampaikan bahwa ini adalah nafas restorasi nasionalisme yang dijalankan oleh ketum. Jadi jangan jadikan ketum ataupun partai itu menjadi bantalan yang selalu diserang. Padahal kita tahu partai pertama yang mencalonkan seorang Joko Widodo itu adalah Nasdem di tahun 2014. Partai pertama yang mencalonkan Joko Widodo di tahun 2019 yang menyampaikan dengan secara terbuka kami melanjutkan perjuangan Joko Widodo untuk periode kedua. Itu Nasdem. Bagaimana saya bisa menggandengkan itu? Di saat yang sama saya tahu bahwa hari ini ada pilihan yang sangat bertentangan dengan masyarakat, makanya saya selalu mencoba mencari positifnya. Salah satu caranya ya Anies Baswedan bisa berjiwa besar dan mengatakan, menggandeng Kakak Taslim semua DPP dan mengatakan, Kakak Taslim bisa mengatakan mari kita lupakan masa lalu, mari kita bangkit dan bergandengan tangan kembali dan polarisasi politik dan lain sebagainya yang selalu disampaikan oleh ketum, dan Kakak Taslim bisa melihat sendiri bagaimana orang-orang itu menghina ketum, menghina Nasdem, menghina kalian, sementara yang dibelain itu yang bukan dibelain sih, yang dijadikan calon itu aja gitu loh. Dia juga harus ngomong sama Kakak Taslim, dia juga harus bicara satu bersama dengan 34 ketua DPP yang lain. I'm sorry, berjiwa besar, I'm sorry. Jadi janganlah melukai rumah yang sudah membukakan pintu begitu besar untuk dia dengan hati terbuka, menjadi bahan bulan-bulanan masyarakat yang dimana saya mencoba mendamaikan masyarakat ini. Ya sayang. Tapi saya sudah tidak berada di dalamnya, tapi saya tetap bela dengan cara saya. Dan perjuangan itu saya lanjutkan dan saya sangat-sangat berterima kasih. Saya yakin Kakak Taslim pasti akan mendampingi saya, pasti akan tetap menggandeng tangan saya, karena Kakak Taslim tahu nafas restorasi, semangat perubahan, rumah perubahan yang Niluh jalani, walaupun tidak berada di dalam partai, sejalan dengan nafas kami. Dan saya yakin Kak Taslim, pada saatnya nanti Kak Taslim pasti akan menyampaikan itu kepada saya, dan seperti yang kemarin Kakak Taslim sampaikan, ya kami sudah memaafkan, we don't really take it personal anymore, karena memang jalan politik saya sudah saya putuskan akan berjalan seperti ini, dan kami akan umumkan dalam waktu yang dekat, dan tidak ada partai politik di dalamnya, Kakak Taslim. Jadi tidak ada misalnya pemikiran Niluh Jelantik ditelepon partai ini, ditelepon partai ini, ntar dia masuk ke sini, arahnya misalnya masuk ke pileg dan lain sebagainya. Hari ini saya mengatakan tidak, Kakak Taslim. Ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Andreas Acui Simanjaya, terima kasih Niluh Jelantik, dan terima kasih Pak Hermawi Taslim. Kita akhiri ngobrol kita, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat buat kita semua. Terima kasih. Swastiastu, salam sayang semuanya.